Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan partai politik dan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem se-Indonesia, hadirin para undangan dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan. Sengaja judul pidato saya kali ini mengutip pidato Bung Karno di Yogyakarta pada tahun 1959, agar yang tidak murni terbakar mati. Penting untuk bicara kemurnian. Mengapa, saudara sekalian? Karena kita hari ini sedang diselimuti oleh sikap kepura-puraan. Berpura-pura sejahtera, berpura-pura mewakili rakyat, berpura-pura menjadi negarawan, bahkan kita bisa berpura-pura jujur dan suci. Dari kepura-puraan itu, lalu lahirlah kepalsuan, angka statistik semu, dan kegamangan penegakan hukum. Angka kemiskinan berkurang, tapi indeks pembangunan manusia kita terperosok jauh dibanding bangsa-bangsa lain. Pendapatan per kapita rakyat naik, tapi kita dihantam oleh kebijakan impor beras, impor gula, yang menyebabkan para petani dan buruh kita berkubang dalam penderitaan, saudara sekalian. Negara kita, negara maritim terbesar dengan garis pantai terpanjang di dunia, tapi ikan kita dicuri, wilayah laut kita dilanggar, nelayan kita hidup di garis kemiskinan tanpa kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Para hadirin yang saya hormati, mari kita berjalan dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote. Samudra kita membentang luas, gunung-gunung terpancang gagah, hutan-hutan tropis terhampar luas. Tapi kita tidak akan percaya bahwa bangsa ini punya hutang sedemikian berlipat ganda, saudara sekalian. Sumber daya alam berlimpah ruah, harusnya cukup membuat rakyat Indonesia menjadi makmur. Kita bangga telah menjadi anggota G20. Tapi faktanya menurut UNDP, indeks pembangunan manusia kita hanya mampu mengalahkan Laos dan Myanmar di ASEAN. Bahkan saudara sekalian, kita berada di bawah Palestina yang masih dalam keadaan perang berkepanjangan. Ekonomi kita dikatakan membaik, tapi faktanya negara dibebani hutang yang semakin menumpuk. Faktanya saudara sekalian, harga listrik naik, harga kebutuhan pokok naik, harga cabai naik, biaya pendidikan naik, subsidi rakyat dicabut. Lalu di mana perbaikan ekonomi yang dimaksud? Jawabannya tentu tidak sederhana, tapi patut kita pertanyakan, saudara sekalian. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ketika reformasi datang, rakyat menyambut gembira, perubahan telah tiba. Tetapi Republik menjelma menjadi hutan belantara yang liar. Rubah-rubah berdatangan, mengintip dan memangsa apa yang ada di depan matanya. Rubah-rubah ini menguasai sumber-sumber kehidupan rakyat. Rubah-rubah menerkam kantong-kantong konstitusi, menggerogoti nilai-nilai dasar Pancasila. Bahkan kita menunggu Obama, Presiden Amerika, datang untuk mengingatkan kita betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila yang mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, bukan perubahan seperti itu yang kita inginkan. Kita ingin perubahan yang berpijak pada kemurnian sebagai sebuah bangsa. Untuk itu, kita butuh restorasi dan gerakan perubahan. Kita butuh restorasi di seluruh sendi kehidupan bangsa. Restorasi konstitusi, restorasi politik, restorasi ekonomi, dan restorasi kebudayaan. Dan yang paling penting dari yang terpenting, saudara sekalian, adalah
restorasi mental dan sikap hidup seluruh rakyat Indonesia, baik itu di pemerintahan maupun sebagai warga negara Indonesia. Kita tidak ingin menjadi bangsa tugu atau bangsa kemenyan yang mabuk dalam kejayaan masa lalu tapi gagap tertunduk memandang masa depan. Jalan masa depan terbentang di hadapan kita dan suka tidak suka saudara sekalian harus kita tapaki. Hadirin sekalian yang saya banggakan, hari ini kita hadir dengan penuh semangat dan percaya diri mendeklarasikan berdirinya sebuah partai baru bernama Partai Nasdem. Partai ini mengusung gagasan restorasi Indonesia menuju masa depan Indonesia yang lebih baik, restorasi untuk masa depan rakyat Indonesia. Dan Partai Nasdem hadir sebagai penjaga cita-cita Republik, peretas jalan melewati pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, menyeberangi jembatan emas kemerdekaan yang disebutkan Bung Karno, di mana kita membangun dan menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi, saudara sekalian. Partai Nasdem tidak lahir hanya sebagai sebuah respon atas carut marutnya kondisi bangsa ini. Partai Nasdem adalah alat perjuangan baru agar demokrasi Indonesia menemukan jati dirinya dan bukan sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan semata. Partai Nasdem berprinsip bahwa demokrasi harus bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Dan ini adalah tugas kebangsaan, tugas untuk melakukan restorasi Indonesia melalui kerja keras semua anak bangsa. Saya menyebutnya gotong royong kebangsaan. Bung Karno pernah berkata, gotong royong adalah membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kepentingan semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tidak pernah ada kejayaan sebuah bangsa akan jatuh dari langit. Kejayaan harus direbut dengan keringat dan kerja keras. Dan Nasdem bukanlah buah dari politik pencitraan. Nasdem juga tidak bergantung pada popularitas tokoh-tokohnya. Karena Nasdem lahir dari keringat buruh di pabrik-pabrik, lahir dari keringat petani di sawah, lahir dari peluh pedagang di pasar-pasar, dan bangkit bersama otot nelayan-nelayan yang menarik jala di lautan, saudara sekalian. Nasdem lahir dari upaya bersama karena kita sadar bahwa kebersamaan itulah inti untuk membangun bangsa. Dan Partai Nasdem, saudara sekalian, punya nyalanya sendiri. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, Partai Nasdem bukan hadir untuk semata-mata ikut dalam pertarungan elektoral. Bukan hanya ikut-ikutan untuk mewarnai hiruk pikuk pemilu. Karena partai ini adalah gerakan pembebasan, gerakan perubahan, saudara sekalian. Dan partai ini lahir dan hadir agar tidak ada lagi petani yang menjual sawahnya hanya untuk membayar sekolah anaknya yang semakin mahal. Agar tidak ada lagi antrian masyarakat untuk membeli sembako yang semakin lama semakin mahal, saudara sekalian. Dan agar tidak ada lagi orang tua yang harus menggendong mayat anaknya karena tidak punya uang untuk membayar ongkos pemakaman. Nasdem lahir, saudaraku, agar tidak ada lagi rakyat yang sakit karena tidak mampu untuk membeli obat, saudara sekalian. Nasdem didirikan agar tidak ada lagi TKI yang dipancung di negeri orang. Sementara negara diam membisu bagai patung. Agar tidak ada lagi nenek-nenek yang dihukum hanya karena mencuri satu biji coklat demi menyambung hidupnya, saudara sekalian. Dan Nasdem berdiri agar tidak ada lagi palu hakim yang diketukkan untuk menghukum si lemah dan membebaskan si kuat, saudara sekalian. Dan Partai Nasdem berdiri tegak agar merah putih tetap berkibar di batas-batas Republik. Agar semua rakyat Indonesia bisa berdiri tegak sebagai sebuah bangsa. Karena bangsa ini bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli dan kuli bangsa-bangsa, saudara sekalian. Mungkin hari ini, siang ini kita semua berpikir,
bahwa kader Partai Nasdem tidak ada bedanya politisi pada umumnya. Berjanji lalu ingkar tanpa merasa dosa. Beda saudara-saudara. Perlu saya tegaskan bahwa berdirinya Partai Nasdem adalah sebuah keharusan sejarah. Dia hadir di tengah tidak adanya keteladanan politik dan lahir karena kegelisahan akan kondisi bangsa yang serba terpuruk, saudara sekalian. Dan kader-kader kami di seluruh Indonesia bertekad bulat untuk melahirkan politik yang berkarakter kebangsaan. Politik yang diimbangi dengan gagasan dan ideologi, dan yang bergabung dalam barisan kami adalah tokoh, kepala desa, pengusaha, tukang ojek, sopir, guru, akademisi dan lain-lain yang mendambakan perubahan segera terwujud di negeri ini. Karena kami sadar sejatinya tidak ada perubahan yang hanya dilakukan oleh satu kelompok saja. Karena tidak akan berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang akan merubahnya, saudara sekalian. Kami lahir sebagai anak zaman yang melahirkan zaman baru, zaman restorasi, zaman Indonesia yang tercerahkan. Hadirin sekalian, seluruh anak bangsa, generasi yang optimis memandang masa depan. Dengan segala kerendahan hati, di kesempatan yang baik ini, kami mohonkan doa dan restu dari seluruh rakyat Indonesia, dari perenungan jiwa yang jernih dan kesadaran kebangsaan yang utuh, kami persembahkan sebuah partai bernama Partai Nasdem. Sebuah partai pergerakan, partai orang-orang muda dan yang berjiwa muda, berjiwa perubahan, saudara sekalian. Dan kami semua punya optimisme memandang masa depan yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita restorasi Indonesia. Kami persembahkan partai ini dengan segala kerendahan hati untuk seluruh anak bangsa. Demi tegaknya keutuhan bangsa Indonesia, demi nilai luhurnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi kelenggangan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi pluralisme, yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan sebagainya. Karena sesungguhnya saudara sekalian, kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan saudara-saudara sekalian, agar yang tidak murni terbakar mati. Mari bergabung dalam arus besar gerakan perubahan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Di mana ada Nasdem, di situ ada perubahan, saudara sekalian. Maju tegak tanpa terbata, menyongsong masa depan Indonesia Raya. Partai Nasdem, restorasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.